Di antara gemerlap panggung Dangdut Akademi 7, nama Tasya sempat berjalan dalam senyap. Ia hadir tanpa sorak berlebihan, tanpa ekspektasi tinggi yang membebani pundaknya. Penampilannya rapi, tertata, namun nyaris luput dari percakapan publik yang lebih sibuk membicarakan nama-nama lain. Dalam dunia kompetisi yang gemar memilih bintang sejak dini, Tasya seperti catatan kaki. Ada, tapi tidak disorot. Banyak yang menganggapnya hanya pengisi barisan, bukan penantang serius. Namun, justru dari sunyi itulah sebuah cerita seringkali bermula. Karena sejarah hiburan Indonesia sudah berkali-kali membuktikan, mereka yang berjalan pelan di awal sering menyimpan kejutan paling keras di akhir. Dan, tanpa banyak yang menyadari, ketenangan Tasya bukan tanda ketiadaan, melainkan sebuah penantian yang sedang mengukur waktu. Ada satu momen ketika Tasya naik ke panggung dengan sikap yang berbeda. Ia tidak mencoba mencuri perhatian, tidak memaksakan emosi, tidak bermain aman demi tepuk tangan cepat. Justru sebaliknya, ia bernyanyi dengan ketenangan yang terasa matang. Setiap nada seperti dipilih, setiap jeda terasa disengaja. Para juri mulai berbicara lebih lama, lebih serius, seolah menemukan lapisan yang sebelumnya tertutup. Bukan hanya soal suara, tapi soal kendali. Disinilah publik perlahan bertanya, apakah Tasya selama ini hanya menunggu saat yang tepat? Penampilan ini tidak meledak, tapi bergema. Dan gema itu pelan-pelan menyusup keingatan penonton, meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan dengan angka atau komentar singkat. Jika ditarik ke belakang, ada banyak tanda kecil yang baru terasa masuk akal setelah semuanya terjadi. Tasya tampak tidak tergesa, tidak panik meski posisinya belum sepenuhnya aman. Di saat peserta lain tampil dengan energi penuh seolah mempertaruhkan segalanya, Tasya justru seperti seseorang yang percaya bahwa waktu akan berpihak. Beberapa penonton menyebut ketenangannya aneh, sebagian lain menyebutnya percaya diri. Namun sedikit yang menyadari bahwa sikap di atas panggung seringkali mencerminkan apa yang terjadi di luar sorotan kamera. Dan isyarat-isyarat kecil itu kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Yang menarik, dukungan untuk Tasya tidak langsung menampakkan diri sejak awal. Tidak ada banjir reaksi besar. Tidak ada dominasi mencolok di momen-momen pertama. Fanbase-nya seperti memilih mengamati, membiarkan peserta lain menunjukkan kekuatannya lebih dulu. Situasi ini membuat banyak pihak berasumsi bahwa Tasya berdiri sendirian. Namun, justru di titik ketika tensi kompetisi terasa mencapai batasnya, segalanya berubah. Virtual gift bernilai besar meluncur beruntun, cepat dan konsisten. Seolah sebuah pintu yang lama tertutup akhirnya dibuka sekaligus. Reaksi kaget langsung terlihat, dan publik mulai menyadari bahwa kekuatan yang satu ini tidak pernah hilang, hanya disimpan dengan perhitungan. Malam pengumuman itu menjadi salah satu momen paling sunyi sekaligus paling bising. Sunyi karena banyak yang terdiam, bising karena media sosial langsung meledak. Nama Tasya disebut sebagai bagian dari top 3 DA7 dan seketika percakapan berubah arah. Dari peserta yang nyaris terlewat, kini ia berdiri di jajaran teratas. Banyak yang mengaku tidak menyangka, sebagian merasa terkejut, sebagian lain mulai mengingat kembali perjalanan Tasya dari awal. Posisi ini bukan sekedar angka, melainkan simbol perubahan persepsi. Dan di dunia hiburan, perubahan persepsi seringkali lebih berbahaya daripada persaingan itu sendiri. Seiring naiknya posisi Tasya, pembicaraan publik mulai bergeser. Tidak lagi sekedar soal kualitas penampilan, tapi juga tentang pola dukungan yang dianggap terlalu rapi untuk terjadi secara spontan. Tidak ada tuduhan terbuka, namun tafsir bermunculan. Ada yang menyebut momentum, ada yang berbicara tentang kedewasaan strategi penggemar. Semua dibahas dengan nada bertanya, bukan menuduh. Dan justru di ruang abu-abu itulah gosip menemukan nafasnya. Karena ketika tidak ada jawaban pasti, imajinasi publik bekerja lebih keras daripada fakta. Masuk top 3 bukan hanya soal prestasi, tapi juga perubahan posisi. Tasya kini tidak lagi dinilai sebagai underdog, melainkan sebagai ancaman. Setiap penampilan berikutnya diawasi lebih detail, setiap gerak diperhatikan lebih dekat. Dukungan besar membawa ekspektasi yang sama besarnya. Dan di industri hiburan, ekspektasi adalah beban yang tidak terlihat, tapi terasa berat. Pertanyaannya kini bukan lagi bisa atau tidak, melainkan mampu bertahan atau tidak. Menariknya, dukungan untuk Tasya datang bersamaan dengan rasa curiga.
Sebagian publik merasa terinspirasi oleh perjalanannya yang perlahan, sebagian lain mulai mempertanyakan kecepatan lonjakan popularitasnya. Dua emosi ini berjalan beriringan, menciptakan dinamika yang justru membuat nama Tasya semakin sering dibicarakan. Dan dalam dunia infotainment, pembicaraan, baik positif maupun skeptis, adalah mata uang paling berharga. Cerita Tasya kini tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia hidup di tangan penonton, penggemar, dan pengamat. Setiap orang menafsirkan perjalanannya dengan kacamata masing-masing. Ada yang melihatnya sebagai kisah kebangkitan, ada yang melihatnya sebagai strategi. Namun satu hal tidak bisa dibantah, narasi ini terus bergerak dan Tasya berada di pusat pusaran itu. Ironisnya, Tasya masih tampil dengan ketenangan yang sama. Di tengah riuh opini, ia memilih berbicara lewat panggung. Mungkin karena ia tahu, di dunia yang penuh asumsi, konsistensi adalah jawaban paling elegan. Dan kini, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang bagaimana ia sampai di sini, melainkan seberapa jauh ia mampu melangkah ketika semua mata tertuju padanya.